Jadi sebetulnya sebelum-sebelumnya intervensi pengadilan itu dalam konteks apakah dibatalkan atau tidak, kan gitu ya. Karena memang kalau ini berkaitan sama putusan arbitrase domestik, tadi bisa ada upaya pembatalan, ada 3 unsur. Nah, ada beberapa tetap yang dibatalkan, Pak. Jadi kalau memang ada unsur yang terpenuhi, terbukti, tadi seperti kasus kontraktor dengan project owner, itu terbukti ada tipu muslihat dan terbukti ada dokumen yang disembunyikan, itu dibatalkan betul. Nah, untuk koreksi memang saya menemukan itu cuma 1. Nah, upaya hukum apa? Upaya hukum kemudian pihak yang tadinya udah dapat 27 juta dolar, kemudian didiskon menjadi 13 juta dolar, tidak diatur tuh Pak dalam undang-undang arbitrase. Tidak diatur. Jadi saya juga tidak bisa jawab apakah ada upaya hukum. Karena memang sebetulnya saya melihat Hakim Agung melakukan koreksi itu, dia sebetulnya sudah ultra vires. Sebetulnya. Karena kompetensinya Hakim Agung, ini by the way ini memang dikoreksi di Mahkamah Agung. Jadi di pengadilan tingkat pertama tidak ada koreksi. Tidak ada koreksi, di Mahkamah Agung malah dikoreksi. Memang sebetulnya bukan kompetensi Hakim Agung untuk melakukan itu. Jadi itu ultra vires. Nah, ultra vires kan sebetulnya secara konsep hukum artinya batal demi hukum ya sebetulnya. Kalau memang hakim secara tidak berwenang atau di luar kewenangannya menetapkan sesuatu dan itu dianggap ultra vires, kan seharusnya dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat ya. Nah, tetapi memang saya nggak ikutin lagi kasus ini bagaimana, apa yang dilakukan oleh pihak yang putusannya dikoreksi itu Pak ya. Saya tidak mengikuti ya. Tapi memang ini kalau kita lihat undang-undang silent. Kalau kita lihat konsep hukum, saya menilai itu sebagai batal demi hukum. Tetapi kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Agung, tetap kan kalaupun kita menganggap itu batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, harus diformalisasi ya tetap. Apakah itu melalui gugatan baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang kita nilai cacat, atau ya mungkin melalui gugatan Pak ya. Artinya kalau memang ini silent, tidak diatur, ini ultra vires, ya mungkin upaya hukum apa yang bisa dilakukan mungkin ya gugatan agar kemudian putusan MA itu dikoreksi kembali ya oleh pengadilan. Nah, cuman ini tentunya mesti dikaji lagi, kemudian gugat ke pengadilan mana, pengadilan negeri yang mana misalnya, dasarnya apa ya, apakah ini dianggap perbuatan melawan hukum karena ultra vires tadi, atau ya diterima saja gitu Pak ya kalau memang upaya hukum yang dilakukan tidak ada. Nah, itu memang menjadi bahan diskusi sih. Jadi memang undang-undang yang jelas silent sih, tidak mengatur upaya hukum lanjutan terhadap koreksi putusan. Putusan dieksekusi melibatkan pengadilan. Jadi memang arbitrase itu sendiri peradilan umum tidak boleh intervensi. Tetapi ketika sudah putus, kembali peradilan terlibat, Pak. Jadi artinya hukum acara perdata mengenai eksekusi itu berlaku secara normal, ada unmanning dulu, ditegur dulu, 8 hari dikasih waktu, tidak ada gubrisan, maka masuk ke sita eksekusi, sampai ke eksekusi lelang, Pak. Jadi memang putusan arbitrase bagaimana memastikan itu dianggap sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dieksekusi berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Nah, memang itu pertanyaan bagus sih, karena memang kita nggak bijak juga kelihatannya semua perselisihan, semua perjanjian kita rujuk ke
arbitrase misalnya. Karena apa? Karena mau efisien, cepat, dan lain-lain gitu ya. Yang jelas tadi kalau kita lihat biaya arbitrase itu lebih mahal daripada peradilan umum. Jauh lebih murah peradilan umum ya. Kalau tadi saya lihat bilang tadi 50 miliar contoh biaya arbitrase di BANI 1,5 miliar. Biaya di SIAK 3 miliar. Biaya di peradilan umum mungkin 5 juta. Nah, jadi memang betul value pasti menjadi pertimbangan. Ya kalau memang ini bisnisnya, bisnis value, bisnis transaction memang besar, menjadi worth it sih untuk kita berarbitrase. Apalagi kalau ini bisnis deal yang kompleks, yang mungkin kita melihat atau menilai bahwa hakim Indonesia mungkin tidak begitu familiar, dan kalau ini terjadi dispute perlu melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya, itu ada baiknya ke arah sana. Kayak misalnya sengketa konstruksi, Pak ya. Sengketa konstruksi itu kan melibatkan pembangunan, melibatkan deadline kapan pembangunan harus selesai, dan kadang-kadang melibatkan pihak ketiga ya, misalnya ini developer mau bangun karena untuk serah terima dengan konsumen. Jadi kalau dia ada terlambat, ada masalah dengan kontraktor, itu menjadi masalah besar yang menjadi bola salju. Dalam keadaan begitu, kelihatannya tidak bijak kalau kita ke peradilan umum. Justru lebih bijak kita berarbitrase dengan alasan konstruksi mungkin memang kompleks sifatnya, hakim belum tentu bisa mengikuti dengan baik, pertama. Yang kedua, perlu diputus dan final and binding, karena kalau misalnya dispute dengan kontraktor dan kita minta kontraktor pergi dari site, harus ada kontraktor lain masuk, tentunya itu harus diputuskan secara cepat dan putusannya final and binding, sehingga ya itu menjadi alasan lagi kenapa kita memilih arbitrase. Nah, lalu contoh bagaimana yang lain? Kalau misalnya ini kasus mengenai tanah misalnya, kita sedang memeriksa tanah yang kita mau beli. Di dalam pemeriksaan uji tuntas kita melihat bahwa potensi konfliknya cukup besar, potensi konflik dengan pihak ketiga, ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam yang bisa di kemudian hari mengklaim atau mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan. Bagaimana kemudian deal kita dengan si penjual? Nah, dalam keadaan begitu, melihat hasil uji tuntas hukum, mungkin tidak bijak juga kalau kita hanya merujuk kepada arbitrase. Karena arbitrase itu mengesampingkan kalau kita terikat perjanjian arbitrase dengan penjual misalnya, lalu ternyata dalam faktanya kita mau tidak mau harus ikut menggugat pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima gitu ya. Itu bisa terjadi pengadilan kemudian menyatakan tidak berwenang mengadili karena kamu salah forum. Kamu harusnya ke forum arbitrase karena kamu sudah menandatangani perjanjian arbitrase dengan pihak penjual. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan hasil uji tuntas dan berdasarkan fakta kemudian, kita justru terbelenggu dengan perjanjian arbitrase. Itu terjadi, Pak. Jadi memang betul tidak bijak kalau segala sesuatu kita ke arbitrase, atau tidak bijak juga segala sesuatu kita ke pengadilan. Kita memang harus melihat dari awal kira-kira bijak apa tidak kita masukkan ini ke forum arbitrase. Dan salah satu pertimbangannya tadi itu masalah nilai, masalah kompleksitas, masalah arbitrase, hakim kira-kira bakal mengerti atau tidak, kompetensi dan lain-lain, dan tentu masalah waktu juga. Saya beberapa kali menjadi kuasa dari klien asing sebetulnya, dan saya tidak ragu sih untuk merujuk penyelesaian sengketa kepada BANI. Nah, memang selalu ada pertanyaan dari klien saya, kenapa kok harus ke BANI gitu. Ya, lalu saya jawab, nomor satu sih, ini memang kita harus lihat hukumnya yang berlaku apa. Kalau hukum Indonesia, saya rasa arbitrase di Indonesia, arbiter di Indonesia, artinya dalam hal ini mungkin BANI akan lebih pas dibandingkan kalau kita beracara di SIAK. Kalau ini hukum Indonesia ya, karena saya juga punya pengalaman yang cukup tidak baik gitu, berarbitrase di ICC dengan menggunakan hukum Indonesia. Saat itu arbiternya Singapura dan tidak begitu tampak
memahami sebetulnya konsep hukum perdata sesuai dengan KUH perdata kita ya, terutama konsep iktikat baik. Soalnya common law lawyer sama civil law, mereka common law tuh tidak mengenal iktikat baik. Jadi dia bingung 1338 ayat 3. Nah, itu salah satu kekurangan. Artinya kalau memang objek utama perjanjian itu di Indonesia, misalnya ini masalah saham perusahaan di Indonesia gitu ya, atau bahkan masalah properti di Indonesia, itu kan sangat lokal sebetulnya. Sebetulnya tidak ada alasan tidak berarbitrase di forum di Indonesia. Lalu hukum yang berlaku, kalau hukum berlaku Indonesia, kenapa harus ke institusi asing? Karena arbiter Indonesia yang terdaftar di SIAK misalnya itu juga mungkin hanya hitungan jari Pak ya. Jadi kita juga punya kepentingan kan, kalau misalnya bersengketa di forum asing, kita juga punya kepentingan kalau ini substansinya hukum Indonesia, kita mau arbiter yang ditunjuk atau arbiter yang memeriksa perkara itu mengerti hukum Indonesia ya. Kalau enggak ya kan nggak ada fungsinya kalau dia tidak memahami hukum Indonesia. Jadi masalah aset itu berlokasi di mana, lalu masalah arbiter, masalah hukum yang berlaku, dan kemudian mungkin para pihak ya, kadang pihaknya dua-duanya perseroan terbatas misalnya ya, cuman yang satu memang PT PMA itu juga kadang-kadang menuntut penyelesaian sengketa di institusi asing. Itu tidak perlu juga menurut saya, apalagi kalau pihak-pihaknya itu dua-duanya lokal. Nah memang lain kalau satu PT asing, badan hukum asing, satu PT lokal, lalu apalagi kalau ini hukum governing law-nya bukan hukum Indonesia, nah itu memang cukup reasonable. Nah memang kalau kita melihat BANI kan sudah internasional sebetulnya, tapi kalau ditanya lebih internasional mana sama SIAK, ya mungkin SIAK cakupannya lebih luas ya. Jadi kalau memang ini hukum berlakunya asing, aspek internasionalnya cukup kental dalam kontrak bisnis, ya mungkin nggak ada salahnya juga sih ke institusi asing ya Pak. Nah tapi memang itu perlu diskusi untuk meyakinkan ya. Nah lalu klausul minimum intinya sih begini Pak, ada dua hal aja yang utama. Apakah kita berarbitrase apa tidak itu dan merujuk kepada institusi mana, itu cuma dua sebetulnya. Pertama, kita bisa hanya merujuk kepada BANI, sudah misalnya BANI ya, atau kita merujuk ke institusi yang lain juga sama aja. Intinya kita menyepakati jika ada sengketa kita menyelesaikan di BANI, titik, cukup. Atau kita bilang kalau ada sengketa kita menyelesaikan di arbitrase berdasarkan peraturan BANI. Nah kalau yang satu BANI saja, yang kedua alternatifnya kita peraturan BANI. Keduanya sudah dianggap sebagai BANI, artinya arbitrasenya di BANI gitu. Dan itu cukup common dalam arti internasional pun begitu. SIAK, kita bilang SIAK, tapi kita nggak menyebut peraturan SIAK, itu pun juga dianggap artinya SIAK punya yurisdiksi. Saya ada pengalaman ICC juga begitu sama, merujuk kepada peraturan ICC. Dia nggak sebut institusi ICC yang mengadili, tapi dia sebut peraturan ICC. Itu artinya diadministrasikan oleh institusi ICC. Jadi dari mana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihat di peraturan BANI Pak. Jadi Pak Miftah kalau baca di peraturan BANI juga menegaskan yurisdiksi BANI itu apakah dirujuk ke mereka spesifik institusi, atau yang kedua dirujuk berdasarkan peraturan BANI. Itu jika satu dari dua itu sudah ada dalam perjanjian, maka kemudian kompetensi mereka hidup, mereka berwenang untuk mengadili arbitrase. Kurang lebih sih itu. Nah soal bahasa, soal tempat, soal jumlah, itu menurut saya memang kita yang harus tetapkan. Kalau memang kompleks 3 Pak ya, kalau perkara kompleks ya. Tapi kalau ini kompleks tapi kita mau menghemat, mungkin satu juga. Saya alami juga ya, pernah saya terlibat dalam kasus konstruksi, itu kompleks kasus konstruksi, tapi untuk menghemat biaya para pihak saat itu satu arbiter dia bisa juga gitu. Jadi memang ada beberapa pertimbangan sih, tidak ada rule of thumb yang memang tidak ada patokan pasti Pak. Yang jelas itu memang case by case,
para pihak yang memang perlu mempertimbangkan sejak awal. Iya, ya kalau nggak cukup ya itu kan subjek hukum Pak ya, mengikat. Jadi putusan kan mengikat, membebani subjek hukum yang dihukum di dalam suatu putusan. Jadi apalagi kalau misalnya dia udah bangkrut atau ya udah pilot mungkin, atau insolven atau bahkan bubar ya, ya bisa dibilang nggak bisa apa-apa sih Pak ya. Karena memang kewajiban dia, itu kewajiban yang dihukum dalam putusan itu kan melekat ke subjek hukum tertentu. Selama tidak ada pihak yang menanggung kewajiban si subjek hukum yang dihukum ini, ya kita hanya bisa mengejar pihak itu semaksimal mungkin. Memang itu resiko, betul. Maksud Bapak kan, kalaupun kita menang, apakah pasti kita dapat kembali kerugian? Betul, belum tentu. Belum tentu memang. Jadi memang ya itulah, memang dalam bisnis kan kita memang harus menilai kita nih bermitra dengan siapa kan. Kalau ada apa-apa, cukup nggak asetnya untuk mengganti rugi kita kan. Ya memang itu harus dipersiapkan sejak awal, karena bisa jadi sudah selesai semua, ternyata ada sengketa, yang bisa dieksekusi hanya sebagian kecil. Itu terjadi Pak. Itu saya pernah alami juga sih.